Hai semuanya, dalam belajar bahasa Inggris, tentu kita akan mengalami banyak sekali kesulitan dalam memahami sebuah kalimat atau sebuah teks. Terlebih kalau dalam kalimat tersebut ditemukan suatu idiom atau frase-frase yang kita tidak tahu. Nah, termasuk dalam materi yang akan saya sajikan di dalam video kali ini, yaitu tentang prepositional verb. Mungkin beberapa dari kalian hanya tahu verb saja atau kata kerja saja yang berdiri sendiri, contohnya yaitu sleep atau eat dan yang lainnya. Ya, mereka memiliki makna tersendirinya. Nah, prepositional verb ini yaitu gabungan antara kata kerja dan preposisi, ya, kata kerja dan preposisi. Jika kalian mendengar kata move on, itu adalah salah satu contoh dari prepositional verb. Ya, move on atau slow down. Prepositional verb ini berfungsi sebagai kata kerja. Namanya juga verb ya, kata kerja. Ketika kita menggunakan prepositional verb, perhatikan bahwa beberapa prepositional verb itu bisa dipisah dan tidak bisa dipisah antara kata kerja dan preposisinya. Prepositional verbnya itu bisa ditandai dengan huruf S atau kepanjangan dari separable atau bisa dipisah. Nah, dipisahkan ini adalah dipisahkan oleh objek ya. Oke teman-teman, ini adalah 10 prepositional verbs yang harus kalian pelajari dan kalian kuasai untuk memperlancar kalian dalam berbahasa Inggris. Check this out. Di episode kali ini yaitu tentang 10 prepositional verbs yang penting untuk kalian ketahui untuk melancarkan speaking kalian. Yang pertama yaitu get in atau get on. Ini berarti bahwa kita masuk atau menaiki sebuah kendaraan. Contohnya yaitu let's get in the car, we have to go. Mari kita masuk ke mobil, kita harus pergi. I always get on the bus to work. Saya selalu naik bus untuk bekerja. Kita menggunakan get in untuk kendaraan di mana kita bisa duduk di dalamnya. Sedangkan kita menggunakan kata on jika di dalam kendaraan itu lebih luas dan memungkinkan kita untuk bisa berdiri. Ya, seperti bus di sini contohnya, maka kita menggunakan get on. Dan mobil kita menggunakan get in. Jika tadi kita punya get in atau get on, kemudian yang kedua kita punya get out of atau get off, yaitu artinya keluar dari sebuah kendaraan. Contohnya, I get out of the car quickly to get help. Saya keluar dari mobil untuk mendapatkan bantuan. Jihan got off the train at Eco Terminal. Jihan keluar dari kereta di Terminal Eco. Selanjutnya yaitu put on. Put on. Di sini ada tanda S, berarti di sini bermakna separable. Artinya kata kerja dan preposisi ini bisa dipisahkan dengan objeknya. Put on ini bermakna yaitu menggunakan sesuatu biasanya menempel pada tubuh. Contohnya di sini adalah pakaian. My little sister can put on her coat by herself. My little sister can put on her coat by herself. Adikku bisa memakai jaketnya sendiri. Put your hat on before you leave. Put your hat on before you leave. Di kalimat ini, antara kata kerja dan preposisi itu dipisahkan oleh objeknya. Jadi di situ sebagai objeknya yaitu your hat. Put your hat on. Sedangkan di contoh yang pertama itu langsung put on. Nah, prepositional verb seperti ini yang di dalam kamus ada tanda S-nya, berarti kita bisa menggunakannya seperti contoh yang kedua. Put your hat on. Pakailah topimu. Yang keempat yaitu get up. Get up artinya bangun dari tempat tidur. Get up. Contoh, I always get up early in the morning. I always get up early in the morning. Pick up. Pick up. Ini juga separable atau dapat dipisah yang artinya memungut atau menjemput. For example,
Rio picked up his satay as he accidentally dropped it. Rio picked up his satay as he accidentally dropped it. Rio memungut satenya setelah dia tidak sengaja menjatuhkannya. Picked up. Contoh yang kedua yaitu my mom always picks me up after school. My mom always picks me up after school. Picks me up. Di contoh ini, picks up dipisahkan oleh objek yaitu me. Picks me up. Number 6. Dress up. Dress up. Memakai pakaian formal. We have to dress up for tomorrow's ceremony. We have to dress up for tomorrow's ceremony. You don't have to dress up like that. It's a party. You don't have to dress up like that. It's a party. Dress up. 7. Find out. Find out. Artinya mencari tahu atau mendapatkan informasi. Please find out where they will go. Please find out where they will go. Contoh yang lain, I'll call him to find it out. I'll call him to find it out. Find it out. Find it out. 8. Look at. Look at. Yang artinya di sini sama dengan melihat atau memandangi. Contohnya, look at me. Look at me. What are you looking at? What are you looking at? 9. Look for. Look for. Yang artinya mencari atau menemukan. Contoh, I'm looking for my phone. I'm looking for my phone. This is the pen I'm looking for. This is the pen I'm looking for. And the last is look after. Look after, yang artinya to take care of atau merawat. Merawat. For example, my sister looks after patients in this hospital. My sister looks after patients in this hospital. My grandmother looked after me when I was a baby. My grandmother looked after me when I was a baby. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk prepositional verbs ini? Silakan kalian gunakan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam speaking kalian bersama dengan teman, keluarga, atau yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. I'll see you again in the next video. Bye-bye.